Di mana lu, Sa? Kumpul di tempat biasa ya. Gak ada urusan penting nih. Aduh, apa sih, Val? Masih pagi juga. Biasanya agak siangan lu. Penting nih, ada berita hangat. Iya. Gue mandi dulu, habis itu OTW. Nih, kumpul lebih awal yuk. Gak ada berita hangat nih. Berita apa, Sa? Kayak penting banget. Buruan dah, si Resa juga OTW tuh. Iya, siap. Gua sarapan dulu dah. Perintah apa sih, Pak? Penting banget ngajak kumpul begini. Iya nih, penasaran gue. Tadi bu gue kan ke pasar pagi-pagi. Hah? Gitu doang. Bentar, gue belum selesai ngomong, main potong aja. Tahu nih, lusa main potong-potong aja. Yang lu nih. Jadi, akhir-akhir ini, kampung kita sering kemalingan. Waduh. Gawat nih, Pak. Emang siapa aja yang kemalingan? Jadi, tadi malam, Pak Toyib hilang motornya. Terus, kemarin-kemarinnya, si Saleh tuh kehilangan sapi. Lagian sih, malah milih lurah yang sekarang. Kalau bapak gue yang jadi kan aman di desa. Apaan sih lo, Sa? Gak jelas banget. Udahlah, mending ke rumah Pak Toyib yuk, tanya-tanya. Ayo, Kes. Ayo. Pakai mobil lu aja ya, Sa. Oke. Gimana Pak ceritanya kok bisa kemalingan gini Pak? Gue tahu ya Pak. Tadi malam Bapak datang malam. Habis itu sepeda ditaruh di depan. Pagi-pagi bangun udah gak ada. Sekarang bapak tahu ada di mana sepedanya? Gak tahu San. Kalau Bapak tahu pasti udah tak ambil. Gimana sih lu San? Aneh banget. Tahu nih, San. Lo on jadi orang. Ya santai kali. Udah lapor ke Pak Lurah tentang kasus ini? Belum nih Pak. Mau ke sana gak ada kendaraan yang mau ke rumah Pak Lurah. Bareng kita aja Pak ke sana. Pakai mobil Resa. Iya Pak, bener. Iya. Ayo ke sana. Gimana Pak? Ada apa ke sini? Gimana sih? Jadi lurah. Gak tahu apa kalau warganya kalau kemalingan. Gini Pak, jadi akhir-akhir ini desa kita sering kehilangan. Tadi malam aja nih motor Pak Toyib yang hilang. Waduh, saya baru dengar. Gimana sih Pak? Jadi lurah kok gak denger info warganya? Santai kali, Sa. Ya udah, Bapak tanggung jawab. Kita selesaikan masalah ini. Iya Pak, harus diusut sampai ketemu nih. Iya, setuju. Gimana nih? Kita harus lidiki kasus ini, bantu Pak Lurah. Ngapain sih? Itu bukan urusan kita. Jangan gitu, Sa. Kita harus saling bantu. Dia kan juga bagian tetangga kita. Iya, bener sih San itu. Jadi apa yang perlu kita lakuin untuk menyelidiki kasus ini? Tenang, gue atur strateginya dulu. Kita harus pelan-pelan. Soalnya ini bukan orang sembarangan pencurinya. Siap, Fa. Atur aja. Kita ngikut aja nanti. Gimana? Yang tadi malam aman semua? Aman, Bos. Sesuai berita yang tadi malam. Dapat apa aja tadi malam? Dapat 2 motor tadi malam. Kemarin dapat sapi. Hahaha. Mantap, kerja bagus kalian. Nih, ada di mana lu? Bawa sepeda ya? Cepat balik, bapak mau ke pasar. Sani nggak bawa sepeda, Pak. Sani ikut Resa naik mobil. Waduh, kemana sepedanya ya? Masa gak ada, Pak? Iya, gak ada. Masa gue bohong? Jangan-jangan. Kenapa nih? Kenapa? Sepedaku gak ada di rumah, kata bapak. Hah? Gimana, Pak? Kok bisa gak ada sih sepedanya? Ya gak tahu Bapak San. Biasanya ada juga di dapur naruhnya. Udah cek seluruh isi rumah, Pak. Udah San, seisi rumah udah Bapak cek semua. Sampai ke kamar mandi. Ya gak mungkin tiba-tiba ke kamar mandi, Pak. Makanya San, kemana hilangnya kalau gak dicuri? Iya sih, Pak Toyib juga kehilangan sepeda, si Saleh kehilangan sapi. Hah? Beneran lo San? Iya Pak, tadi Sani sama anak-anak ke rumah Pak Toyib sama lurah. Kamu juga laporan kalau sepeda kita hilang? Ya enggak Pak, kan Sani baru tahu kalau sepeda gak ada pas Bapak nelfon. Gimana sih? Aduh, mana sepeda itu peninggalan kakek lu satu-satunya. Ya udah Pak, Sani mau ngumpulin anak-anak dulu.
Halo, Fa. Iya, San, gimana? Bener, Fa. Sepeda bapak gue hilang. Terus gimana tuh, San? Nggak tahu, San. Gue juga bingung. Coba kesini lu deh. Ajak si Resa. Iya, aku kesana. Jadi gitu ceritanya. Berarti ada yang nggak beres nih di kampung kita. Sok tahu aja lo, Fa. Kayak siapa aja. Diem lo, San. Iya, terus gimana nih kelanjutannya? Ya harus kita selidiki kasus ini. Gimana tuh? Kita harus mulai dari mana? Kayaknya ini ada orang kampung kita yang kerjasama dengan malingnya. Yang bener aja lo, Fa. Ada orang nggak jelas. Enggak, Res, serius. Berhubung kan nggak bakal tahu malingnya ke daerah sini. Pasti orang luar. Bener sih, secara orang-orang di kampung kita baik semua kok. Gak mungkin ada yang maling. Iya, Pak. Bener. Gimana kalau kita selidiki siapa orang-orang di sini yang sering kedatangan tamu orang asing? Tidak bagus tuh, Fa. Siapa tahu dia yang kerjasama dengan malingnya. Iya, kita patroli sekitar sini. Siapa tahu ketemu orang asing dan bertamu ke orang sini. Kita patut waspadai. Iya, Fa. Kita harus selidiki dari sini. Ada di mana? Ada di ruang sana ini, Pak. Lagi ngobrol. Pulang dulu, mobilnya mau dipinjam teman ayah. Iya, Pak. Resa pulang. Fa, mau pulang bareng gue lu nggak? Aku udah telepon nih. Mobilku mau dipinjam teman ayah. Enggak, saya duluan aja. Oke, aku pulang dulu ya. Sekalian besok aku numpang. Soalnya sering lama kalau dipinjam teman ayah. Itu kan mobil Resa. Kok sampai dipinjamkan ya sama ayahnya? Padahal Resa anak kesayangan dan satu-satunya. Jangan-jangan Bapak Resa yang kerjasama dengan orang luar untuk mencuri di kampung ini. Lagian sih malah milih lurah yang itu. Kau bapakku yang jadi pasti aman di desa. Siapa tahu dia ingin merusak nama baik lurah yang sekarang karena kalah di pemilihan kemarin. Halo nih, Iya, Fa. Kenapa? aku mau cerita sama kamu. Cerita apa, Fa? Aku penasaran deh, kenapa ya Bapak Resa minjamkan mobil ke temennya? Padahal Resa anak kesayangan. Ada urusan paling, Fa. Kan tahu sendiri, Bapak Resa. Justru itu nih, aku khawatir Bapak Resa yang menyuruh orang asing untuk mencuri di desa kita. Jangan nuduh dan caudin gitu, Fa. Lagian, Resa orang kaya. Buat apa mencuri segala? Bukan gitu nih. Gimana kalau maksud Bapak Resa mencuri di desa kita untuk merusak nama baik lurah yang sekarang? Secara dia kan kalah di pemilihan kemarin. Iya bisa jadi sih. Tapi jangan deh, Fa. Jangan nuduh gitu. Resa juga teman kita kan. Gimana ya? Biar dah, aku mau ngobrol sama bapak kamu nih. Aku kesana nanti gak mau ngajak si Resa. Iya, Fa. Kesini aja. Kata siapa kamu, Sa? Banyak yang kehilangan di desa sekarang. Kemarin Pak, Resa tahu sendiri Pak Soleh kehilangan sapi, Pak Tayyip kehilangan sepeda, sampai Pak Sani juga. Emang gitu, Sa? Sekarang sudah tidak aman di desa ini. Bapak juga khawatir. Ya, semoga aman ke depannya. Iya, Pak Lurah yang sekarang emang kita becos kurus surga. Emang sudah laporan ke Pak Lurah? Sudah Pak, masa kata Pak Lurah cuma bilang mau tanggung jawab. Iya, mau gimana lagi, Sa? Tapi Pak Lurah pasti tanggung jawab kok. Tenang. Ya Pak kok gitu sih? Dia kan lawan Bapak pemilihan kemarin. Iya, Sa. Kemarin emang lawan. Kamu masih anak kecil deh. Jangan terlalu egois. Salah tuh.
kalau misal Bapak bantu Pak Lurah buat kemajuan di desa ini? Iya sih Pak. Bener juga sih pemikiran kamu, Fa. Bisa jadi seperti itu. Ih, bapak juga langsung percaya sama si Tova. Gak gitu nih, ini kayak nyambung gitu ceritanya. Iya juga sih. Dari sekarang kita selidiki Bapak Resa, tiap gerak-geriknya. Gimana kalau kita ajak Resa ketemu di gardu? Iya, sekalian kita tanya ke Resa kenapa mobilnya dijual. Oke, aku telepon Resa dulu ya. Iya. Halo Sa, ada di mana kamu? Ada di rumah Pak. Kumpul di gardu yuk. Ayo jemput tapi ya. Aku gak ada kendaraan. Oke, siap. Ya udah, aku berangkat dulu, Pak. Iya nih, hati-hati. Gimana? Udah ada yang laku gak barangnya? Udah kan, sepedanya satu, tinggal sapinya. Oke, bagus. Sepedaku jangan sampai dijual juga ya. Iya, aman. Nanti aku transfer hasil jual motornya ya. Oke, siap. Bagus nih buat modal kawin. Siap, nanti kalau ada target baru infoin ya. Oke. Emang dipinjemin ke siapa mobil lu, Res? Tega gitu bapak lu ya? Ya salah Pak. Kayak gue tahu bapak gue aja. Katanya sih mau dijual, mau ganti mobil lain. Toh kan, si Tova sih gampang seuzon. Hah? Seuzon apa? Enggak. Enggak. Bajingan sih sana. Gak mikir emang kalau ngomong. Mulut gue emang gini terus. Kan ketika enak ke Tova dan Resa. Apa benar dijualin? Atau emang buat ngelebuin para warga? Enggak, pokoknya harus diusut ini. Tadi bapak gue cerita soal masalah di desa ini. Cerita apa, Sa? Kenapa sih? Kayak antusias banget. Ya enggak, Sa. Kita kan harus usut masalah ini. Cerita apa emang? Iya betul tuh Tova. Kasihan bapak gak ada sepeda di rumah. Gak ada sih. Katanya cuma desa ini. Emang lagi gak aman. Jadi bapak lu tahu tentang pencurian kemarin? Ya, bapak gue baru denger dari gue kemarin pas cerita. Politik banget sih ini. Masa iya gak tahu pencurian tapi tahu masalah keamanan? Katanya dia membantu Pak Lurah juga buat ngatasi masalah ini. Bukannya kemarin saingan ya pas pemilihan? Iya, gue bingung. Sekarang malah mau bantuin. Iya, kenapa? Bagus dong buat kepentingan bersama itu namanya. Iya gitu sih, Fa. Penduduk sini ada yang kerjasama dengan orang luar untuk mencuri di desa ini. Masa ya Bapak Resa baik begini yang nyuruh orang luar? Gak mungkin juga ya. Kenapa bengong, Fa? Enggak Pak, cuma penasaran aja. Apa ya motifnya? Kalau itu sih saya kurang paham. Saya gak mau ikut campur, saya cuma mau bantuin Pak Lurah. Makanya itu Pak, Bapak harus cari informasi. Kan Bapak kenalan banyak orang-orang yang bisa main di situ. Gak segampang itu, Fa. Pasti mereka juga saling menjaga rahasia. Kalau orang-orang seperti itu, temenan hanya ketika ada kerjaan saja. Oh, gitu ya Pak. Sebenarnya saya ada informasi, tapi asal janji kamu gak boleh bilang ke siapa-siapa. Iya Pak, janji gimana? Kata mantan anak buah saya, yang kompromi dengan si pencuri itu Pak Hashim, bapaknya Sani. Gak mungkin deh Pak. Emang buat apa Pak Hashim ngelakuin kayak gitu? Ya bapak gak nyangka juga, tapi siapa tahu dia lagi butuh uang. Ini juga masih kabar gak jelas juga kan. Apa iya beneran Pak Hashim? Tapi buat apa dia sampai nyuri gitu? Emang miskin sih. Tapi perasaan dari kemarin aman-aman aja deh. Katanya sih buat modal nikah, Pak. Emang Pak Hashim mau nikah? Terus kenapa sepeda dia juga hilang? Bisa aja kan buat ngalihin perhatian warga. Kan semuanya bisa kalau ada urusan kayak gitu. Kok tambah bingung ya? Terus ke Pak Lurah nih cerita semuanya.
Awas jangan cerita ke siapa-siapa ya, Pak. Iya Pak, aman Pak. Bingung saya jadinya, Pak. Iya, tenang aja kamu Pak. Pasti Bapak urus. Iya, Pak. Saya percaya. Awalnya saya curiga ke bapaknya Resa. Pas dusut ternyata ada kabar Pak Hasyim gitu. Yang kerja sama. Jadi bingung, makanya saya nelfon Pak Lurah. Kalau Bapak Reza sih saya percaya. Soalnya dia baik orangnya Kak. Kalau Pak Hasyim saya ada kecurigaan. Oh gitu ya Pak. Iya dah Pak, makasih. Iya Pak, Bapak makasih juga. Apa bener ya Pak Hasyim ngelakuin semua ini? Padahal dia orang baik. Kasihan ya, ngapain juga pengen kawin-kawin segala. Alhamdulillah Pak, kalau udah ketemu. Emang gimana ceritanya Pak, kok bisa ketemu? Ya ada dah nih, teman bapak yang nemuin di pasar. Suruh ambil tadi ke sana. Terus yang lain gimana Pak? Yang lain gimana nih? Sepeda Pak Tayyip sama sapi si Soleh. Ya gak tahu bapak nih. Iya dah Pak, seneng Sani. Kasihan Bapak juga selama ini pasti kepikiran. Hehehe. Iya nih, bapak juga mau ngomong sesuatu sama kamu. Apa Pak? Bapak mau nikah nih sama si Siti. Apa-apaan Pak? Jangan deh, Sani gak mau. Kok gitu lu sini? Gak kasihan bapak? Ya udah, Sani mau ngabarin Tova dan Reza dulu. Kalau sepeda Bapak udah ketemu. Jangan nih, jangan. Kenapa Pak? Waduh, kalau dikasih tahu yang ketemuannya sepedaku, ntar ditanya-tanya dan diurus, bisa ketahuan. Enggak apa-apa, jangan dulu pokoknya. Fa, aku mau cerita. Ini kabar baik dan buruk. Apa nih? Sok dramatis aja lu. Biasanya santai aja. Jadi gini Fa, kabar baiknya sepeda Bapak gue ketemu. Ketemu di mana nih? Nggak tahu, kata Bapak temennya yang nemuin, terus suruh jemput tadi ke pasar. Terus, kabar buruknya apa? Bapak gue katanya mau kawin sama si Siti. Gak beresnya emang Pak Hasyim. Jadi dia benar sekokol dengan orang luar buat modal nikah. Gua cerita aja sama saya. Gini nih, maaf ya sebelumnya. Jadi ada info dari temen bapaknya Reza. Kalau yang kerja sama dengan orang luar itu bapaknya kamu nih, buat modal nikah sih infonya. Astagfirullah, yang serius loh Pak? Iya, kemarin aku ke Bapak Reza. Udah dulu ya, aku telepon Bapak Reza dan Pak Lurah ya. Iya Pak, coba telepon mereka. Halo Pak, ternyata benar yang kemarin sepeda Bapak Sani ketemu. Dan Pak Hasyim juga bilang mau nikah ke Sani. Bapak bilang apa kemarin? Bener kan? Terus gimana ini? Gimana kalau kita ke rumah Sani sekarang? Kita sidang Pak Hasyim. Gak boleh gitu, coba kamu hubungi Pak Lurah. Biar dia yang selesaikan masalah ini. Ayo Kak, gimana ada apa? Bener Pak, hanya sepeda Pak Hasyim yang ketemu. Dan dia mau nikah cerita sama Sani. Oh Allah, iya. Udah ajak kumpul semua, kita klarifikasi semua di balai desa. Iya Pak, siap. Tova kumpulin semuanya. Pak, kita ada panggilan di balai desa dari Pak Lurah. Ada apa emangnya? Gak tahu Sani Pak, cuma suruh kumpul aja. Waduh, jangan-jangan udah ada yang tahu semua ini. Tapi gak mungkin lah. Siapa tahu ada bantuan. Kan sekarang bulan Agustus. Iya, yuk nih. Iya Pak, cepetan. So, mau ikut kamu kelurahan? Ngapain Pak? Biasa ada urusan, disuruh kumpul sama Pak Lurah. Harus sama Reza emang ngumpulnya. Iya, di sana ada teman-teman kamu juga kok. Si Tova dan Sani. Oh, iya Pak, ayo. Jadi gini Pak Hasyim, kita mau tanya-tanya tentang sepeda Bapak ketemu di mana. Waduh, bener kan prasangka gue? Jadi gimana ini? Masa iya ngakuin? Masa iya gue ngaku? Kan bisa diamuk warga jadinya. Hasyim. Aduh, udah tahu miskin masih mau kawin-kawin segala.
Hasim, kasihan gue sama lu. Udah hidupnya malah nambah masalah lagi. Gak kasihan apa sama anak lu itu? Aduh. Jadi gini pak ceritanya. Waduh, dengan kayak gitu caranya pak. Udah bagus niatnya mau nikah, tapi gak harus kayak gitu pak. Gak nyangka saya Pak Hasim kalau ternyata kayak gini. Astagfirullah, kecewa Sani sama bapak, malu Sani sama teman-teman. Kalian bisa minjem ke saya pak kalau emang lagi ada kebutuhan, daripada harus mencuri kayak gini. Udah, yang penting Pak Hasim tanggung jawab ya. Iya pak, saya tanggung jawab.